Waduh, ini nih emang paling enak ya, habis sarapan, habis itu ditutupnya minum kopi. Wah, lebih segar, rasanya kayak lebih siap untuk menghadapi hari. Kali ini di Breakfast and Business, Insightful Breakfast for Your Business Intake, saya pertama-tama mau nanya dulu nih, biasanya Anda kalau misalnya minum kopi nih, gimana? Langsung ke kedai kopi atau pesen lewat ojek online? Waduh, itu sih biasa banget, so basic. Kali ini saya mau mengajak Anda dengan experience yang baru bersama dengan Jago, Mobile Cafe and Barista at your doorstep. Saya sudah bersama nih dengan CEO dari Jago Coffee, yaitu Mas Joshua Tanuh. Mas Joshua, wah ini tadi saya cium-cium enak banget baunya nih, enak banget wanginya. Ini kopi apa nih? Wah, ini kopi kita dari Bali Kintamani. Dari Bali Kintamani, wah enak banget. Kayaknya kalau habis sarapan minum ini makin seger nih ya. Iya. Oke Mas Joshua. Fresh coffee. Oke, sehat Mas hari ini? Sehat. Sehat ya. Boleh dong saya diajak untuk ngobrol soal Jago Coffee ini? Boleh yuk. Siap. Kita ngobrol. Oke. Mas Joshua, tadi aku mencium wangi kopi Bali Kintamani. Ini kayaknya keren banget nih, rasanya kayak di kafe. Nah, sebetulnya dengan konsep dari Jago Coffee ini seperti apa sih? Apakah membawa kafe dengan konsep yang berbeda ke konsumen atau seperti apa? Awal mulanya gimana sih bisnis ini? Ya, jadi emang awal mulanya saya kan udah lama di kopi ya, sekitar 10-11 tahunan lah sekarang di dunia kopi, punya sempat buka warung kafe, sempat buka roastery juga, dan kalau saya lihat selama ini tuh kopi emang selalu growing ya in terms of consumption ya, dari dulu sampai sekarang itu, dan sekarang sampai ke depannya juga pasti akan growing terus karena kopi termasuk essential product yang orang pasti akan selalu mencari atau menginginkan sebuah komoditas yang membuat kita selalu ngebangun ya, selalu bangun dan selalu produktif dalam harian kita gitu, jadi pasti akan terus dicari. Jadi dari situ aku melihat apa yang bisa membuat inovasi dalam kopi ke depannya, karena yang sekarang dilakukan itulah cuman basically the same thing gitu, buka kafe, jalan buka lagi, tapi nggak ada, dan ini semua selalu menggunakan requires you to go and look for a location yang dimana ada keramaian. Kalau misalnya buka kafe yang tidak ada keramaian, pasti akan lebih susah gitu kan, karena makanya sekarang orang lebih vlognya ke mall lah atau ke tempat keramaian yang lebih banyak. Dan kalau saya bilang kalau misalnya kafe sudah mulai meruncuk lebih banyak, kalau mall-mall yang nggak cukup, kita akan ke di mana? Gitu. Perumahan, oke, perumahan sudah banyak orang yang akan mencari kopi dalam kafe di perumahan. Makanya sekarang kita lebih menggunakan atau mendependensi kepada delivery platforms ya kan, dan itu pasti akan lebih mahal dan lebih costly dan juga memakan waktu lumayan lama. Jadi kalau kita mikir dari awal tentang itu, saya sama co-founder saya mikir gimana kita bisa memberikan sesuatu yang bisa menguntungkan kepada brand kopi dan juga kepada customer-nya, yaitu dengan membawa sebuah kafe ke depan rumah masing-masing orang gitu, direct to consumers ya kan, gimana dengan membawa kafe ini ke depan rumah customer kita, itu kita bisa langsung memberikan kopi yang fresh, yang buat langsung di depan mata, dan dengan kopi yang fresh ini orang pasti akan misalnya mereka pesan kopi panas, datangnya juga masih panas, bisa pesan pakai kopi esnya nggak meleler gitu kan. Dan kedua juga dengan menggunakan kafe berjalan ini kita bisa mendekatkan customer kepada kopi enak yang dari kafe gitu, dari kafe ke customer. Artinya ini kayak kopi keliling naik kelas, bener nggak konsepnya gitu? Nggak juga sih, karena kalau menurut saya ini kita kalau kita ngomongin Jago Coffee itu sebenarnya bukan kopi keliling naik kelas, tapi kita membawa retail cafes direct to customers, di mana produk yang kita pakai di dalam Jago Coffee itulah produk kualitas kafe. Ya kan, kita pakai specialty coffee 100% Arabica dari Indonesia, single origin, langsung kita dapetin dari petani directly. Jadi kita nggak lewat koperasi, nggak lewat third party, nggak cari kopi yang termurah. Kita juga bahan-bahan yang kita pakai untuk kita punya ingredients juga specialty ingredients, jadi yang dipakai oleh cafe specialty gitu. Dan
dengan menggunakan ingredients yang lebih premium, dengan menggunakan kopi yang lebih premium, kita bukan sekedar memberikan kopi apa aja kepada customer. Kita memberikan kopi yang di service di cafe untuk customer gitu dengan harga yang lebih murah. Oke. Tapi gini nih, sekarang kan kita nggak bisa munafik juga ya. Lagi menjamur banget nih orang-orang jualan kopi, buka coffee shop di mana-mana, apalagi di Jakarta udah terlalu banyak. Nah, kalau untuk Jago Coffee sendiri, selain konsepnya mendekatkan kedainya, kopinya, dan baristanya langsung di depan si konsumen, apa sih uniqueness lain atau keunikan lainnya, dan seberapa pede nih Jago Coffee untuk bisa bersaing dengan kopi-kopi atau kedai-kedai kopi yang udah ada? Ya, kalau kita ngomongin dari segi bisnis ya, kalau membuka traditional retail cafe di mall lah atau di standalone, itu costnya agak tinggi pertama, ya kan? Mungkin kalau saya lihat paling rendah berapa ratusan juta bisa mulai satu cafe, ya kan? Dan itu ratusan juta aja cafe kecil. Kalau cafe besar udah berapa M gitu. Mahal juga ya? Mahal sekali gitu. Jadi satu dari segi capital capex-nya udah lumayan tinggi. Kedua, dengan traditional retail itu banyak sekali overhead cost. Overhead cost itu termasuk rental cost, termasuk labor cost, dan termasuk utilities cost. Kayak wifi gitu ya? Wifi, listrik AC, listrik gas, listrik kompor, listrik chiller, listrik lampu-lampu yang seberapa banyak ya, di kafe gitu kan, itu kan banyak sekali gitu kan. Terus dari segi labor juga kalau buka kafe nggak mungkin satu orang jaga seharian. Itu pasti perlu at least 2 atau 3 orang untuk menjaga middle shift, untuk 2-3 shift, atau untuk menjaga staff yang mungkin hari itu belum bisa masuk atau apapun gitu kan. Dari segi rental, sekarang kalau di Jakarta dilihat rental tuh udah gila sekali gitu kan, karena emang location itu sangat penting untuk traditional retail di Indonesia. Makanya kalau sebagai landlord, saya tahu dong dengan saya gitu kan, maksudnya saya dipentingin nih karena lokasi saya bagus sekali, masa rentalnya mau dimurahin, masih tinggi gitu. Jadi 3 ini tuh consist of at least 40% atau 50% dari total cost sebagai cafe. Jadi dari 2 ini, kalau kita masukin ke Jago Coffee, pertama, satu sepeda cafe kita itu nggak mungkin seharga satu cafe. Setidaknya paling rendah 1/10 dari cafe yang paling kecil. Kalau kita ngomongin dari cafe yang bereman, itu 1/200 harganya yang kita untuk bangun satu sepeda. Okay. Kedua, dari segi expense, dengan adanya kita melakukan electric vehicle cafe yang ke customer, itu kita otomatis karena kita menjemput bola direct to customer ke rumahnya, kita mengurangi rental itu 25% udah pasti hilang. Dari segi utility, kita cuman cukup baterai menjalankan satu kafe kecil. Itu very minimal, itu sekitar mungkin kalau di kafe itu bisa 10% sampai 13% tergantung kafenya. Kalau di kita 0,25% dari segi semua cost. Kalau dari segi labor, itu kita cuman satu orang yang jalan, ya kan? Dia keliling, dia jualan, labor juga nggak perlu 2-3 orang. Kenapa nggak perlu 2-3 orang? Karena semua cost ini sangat murah. Kita jual 10 cups per hari aja udah untung. Dimana kafe yang lain karena cost mereka banyak, mereka harus menjual ratusan kopi, ya kan? Tergantung dari harga. Kalau kafe kekinian, mereka harus mencari volume karena mereka jualnya 18.000, ya kan? Kalau mereka jual 18.000, berarti cost mereka akan jauh lebih tinggi, harga kopi lebih rendah, cost rental, karena cost rental, semua overhead itu fixed cost. Kalau harganya rendah, fixed costnya akan jauh lebih naik. Jadi kalau kita ngomong kopi kekinian, mereka nyari volume. Kalau kita ngomong yang cafe specialty kayak yang saya punya namanya Common Grounds, itu kita bukan kopi kekinian, kita nggak nyari volume. Jadi kita nyarinya gimana kita bisa menurunkan fixed cost ini, kita naikin harga. Makanya kalau specialty coffee itu harga kopinya 30.000, 40.000. Itu untuk menutupi expense. Biaya-biaya yang lain itu ya. Kalau di Jago Coffee, kita bisa menutupi expense dengan harga 18.000. Cukup, karena expense-nya nggak ada. Kecil, penting. Jadi dengan kita memberikan kopi dengan harga 18.000, kualitasnya bisa sama dengan specialty cafe atau cafe high quality.
gitu. Kualitas yang sama, harga lebih murah gitu ya. Harga lebih murah. Nah, itu tadi kalau yang saya tangkap adalah banyak pos-pos yang harus pos-pos biaya yang memang bisa ditekan dengan sistem seperti ini. Nah, boleh dong Mas dibisikin nih, modalnya berapa sih bikin Jago Cafe ini? Kalau Jago Cafe kan kita emang kemarin karena kita buka dengan satu depo dulu ya, satu pangkalan, itu 10 awal kita dengan 10 sepeda, nggak sih, awalnya kita 2 sepeda doang. Awalnya 2 sepeda, sekarang? Iya, sekarang kita sudah sekitar 25 sepeda. 25 sepeda, oke. Pada 2 bulan kemudian akan sekitar 40 sepeda. Tapi kalau awal dengan 2 sepeda, nah kita paling cuma berapa ratus juta doang untuk awal. Ratusan juta doang, tapi saya kalau ngeliat kayaknya merinding juga tuh buat bikin usaha. Oke, by the way, Mas Yuswa, ini kan kalau kita lihat sistemnya nih high tech banget ya, lewat handphone. Maksudnya, aduh, kopi enak, semudah sentuhan jari, langsung datang gitu. Nah, target marketnya yang disasar tuh kayak gimana tuh? Sebenarnya kalau dari kita target marketnya lumayan jelas, yang professional, high productive individuals, ataupun bisa ke young families. Tapi kan ini semua sebenarnya targetnya orang yang depannya benar-benar membutuhkan suatu minuman seperti kopi untuk mereka bisa bekerja dengan high productivity. Apalagi dengan yang professionals yang sekarang schedule hari ini itu penuh sekali. Dan kalau schedule hari ini penuh sekali, kalau mereka mau pesen lewat delivery platforms, kan mesti mikirin gitu. Aduh, kalau gue pesen, gue mesti cari kafenya yang mana, harganya yang berapa, ada promo atau enggak, delivery berapa lama, deliverynya kosnya berapa, lebih tinggi enggak. Kalau ada kafe, mau nggak sekalian, it takes time. Ya kan? Jadi kita mau memberikan, dan waktu datang pun juga mungkin enggak, ya kalau kopi panas jadi nggak panas. Terus yang saya bilang tadi, kalau misalnya kopinya beres, esnya meleleh, apapun. Rasanya langsung jadi berubah gitu ya? Karena langsung jadi berubah. Makanya kita untuk kita bisa memberikan aplikasi yang coffee focus, itu supaya bisa mengurangi mereka punya time yang harus dihembuskan untuk beli kopi gitu. Jadi kita ada one step ordering, dimana kalau udah pernah order sekali dan schedule lemonnya sama dan kopinya sama, tinggal one tap order, udah diemin aja hari itu, udah hari yang dipilih, tanggal yang dipilih, atau sekarang pun juga kopinya bisa datang. Dan di kita juga bisa namanya schedule delivery. Kita punya aplikasi itu, kita bisa memesan kopi untuk nanti sore jam 5 atau besok pagi jam 10. Bisa dijadwalin tuh ya? Bisa jadwal atau minggu depan hari Senin jam 9. Jadi gue udah jadwalin. Jadi gue jadwalin ini, saya jadwalin setiap hari jam 9 pagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis bisa. Jadi saya diminta telepon, pokoknya 9 pagi saya tinggal keluar rumah, ambil kopi, bawa masuk kerja. Datang tuh tring ajaib gitu ya, langsung tiba-tiba ada, karena udah dijadwalin kan lewat aplikasi itu. Keren. Oke, Mas Joshua, ini ya kalau misalnya kita berbicara soal jagopreneur ya disebutnya ya? Jagoan sekarang, oke. Nah, jagoan ini nih, mereka nih untuk membawa armada jagonya ini harus barista certified nggak sih? Atau gimana? Mereka ada kriteria khusus nggak? Jadi kita sebutkan operator kami, namanya Jagoan. Karena operator kami itu adalah juga pemilik bisnis dari cafe mobile mereka. Jadi setiap satu mobile cafe tersebut yang datang ke customer, itu yang service ke customer adalah pemilik kafenya. Artinya jadi kayak mitra ya. Jadi kalau Jago Cafe ini menjembatani mereka untuk bisa ketemu sama konsumennya. Exactly. Jadi kita menjembatani mereka ketemu konsumennya lewat aplikasi kita. Dan dengan dari mitranya sendiri pun kita memberikan banyak onboarding proses yang menaikkan skill level mereka. Jadi untuk menjadi mitra nggak perlu ada sertifikasi barista, nggak perlu ada sertifikasi untuk pelayanan atau experience yang tinggi gitu. Kita cuma mau ada orang yang punya kemauan mempunyai bisnis yang tinggi. Dari kemauan ini baru kita bisa training. Kita akan training semua di sini dari segi product skills, product knowledge, theoretical skills, entrepreneurship, finance, dan cara operational gitu in general, dan juga cara menguntungkan bisnis in general untuk mereka gitu. Jadi semua udah diajarin, dari nol pun juga bisa. Oke, berarti kalau misalnya nggak punya pengalaman sebagai barista pun sebetulnya kalau misalnya mau punya kemauan bisa ya? Bisa banget ya. Jadi semuanya kita udah support dari awal, dari segi kafenya, dari segi peralatannya, dari segi sepedanya, aplikasinya. Jadi untuk mereka sangat gampang mempunyai bisnis. Gitu.
Kalau mereka mau langsung mulai, bisa langsung mulai besok. Oke. Nah, kalau kayak gitu, artinya sistem bagi hasilnya sama mitranya gimana nih? Jadi karena emang kita tuh sebenarnya jago coffee, jago in general itu adalah aplikasi platform. Ya, jadi kita bagi hasilnya itu semua keuntungan ke mereka. Kita hanya mengambil 15% transaksi fee. Transaksi fee, kita hanya mengambil transaction fee lah. Jadi setiap kali ada penjualan, kita mengambil seberapa persentase dari penjualan tersebut. Setiap penjualan atau ada waktu-waktu tertentu, misalnya kayak per bulan atau setiap hari? Setiap hari. Jadi Setiap mereka hari bisa 15%. setiap hari kita akan ada namanya check-in check-out system. Oke. Di mana pada akhir hari mereka bisa melihat berapa yang mereka profit untuk mereka hari itu. Berarti kalau dalam satu hari tuh satu mitra kira-kira bisa jual berapa cup tuh? Tergantung ya. Maksud obviously kalau untuk sementara kita masih di sekitar kisaran 20 sampai 25 cups lah per hari. Udah masuk puluhan lah ya. Kalau misalnya ada order besar gitu, lebih dari segitu, muat nggak tuh dalam satu sepeda? Ada maksimalnya nggak sih? Ada. Jadi satu cups itu kita maksimal cuma 80 cups yang terdiri dari berbagai macam variasi minuman. Jadi kalau misalnya emang ada orderan yang lumayan besar dalam hari itu pun kita bisa mengarahkan beberapa sepeda untuk order ke customer tersebut. Atau kita bisa kalau misalnya emang advance, kita bisa memberikan suatu setup yang udah ngatur semua minuman. Oke, berarti bisa pesan banyak gitu ya? Bisa. Jadi saling bantu. Oke, terus artinya setiap mitra ini selain dibekelin, nah kalau misalnya mereka nih udah kasih sekitar 15% dari situ, nah biasanya mereka tuh apa ya jualannya variasinya apa aja tuh? Mungkin bisa nggak mereka membawa lebih dari yang dipesan sama konsumennya? Bisa sekali karena emang itu yang kita selalu mendorongkan mereka untuk membawa semaksimal mungkin karena mereka selain pemesanan dari aplikasi juga pasti ada pemesanan dari coffee hailing. Jadi orang Oke. Pak, mau dong Bang, kopi, jago bang gitu. Jago bang ya benar. Nah, mereka harus siap untuk bisa memberikan produk yang udah gitu ya. Oke, siap. Terus sekarang jumlah mitranya ada berapa sih? Berapa? Jumlah mitranya ada berapa? Kita sekarang ada sekitar 25 mitra yang operasional. Yang operasional. Mereka semuanya berangkat dari sini atau gimana? Ya, jadi setiap pagi mereka datang ke pangkalannya, mereka siapkan semua minuman yang mau dibawa untuk hari itu untuk jualan. Mereka taruh dalam mobile cafe mereka dan mereka mulai menjalan ke depan keluar. Kalau setiap kali ada mobile cafe orderan online, itu pasti akan langsung relay ke jagoan yang terdekat dari rumah tersebut dan mereka yang akan service that order. Nah, pada akhir hari semua akan balik ke pangkalan tersebut, check out system to make sure inventory sama jualannya cocok. Terus kita pay out untuk hari itu juga, baru mereka mulai colokin baterai-baterai yang diperlukan untuk men-charge overnight. Dan keesokan harinya mulai lagi. Oke, artinya sebetulnya mitra ini nggak dikasih target dong untuk penjualannya setiap hari? Nggak perlu karena lebih banyak mereka jual, lebih banyak mereka dapat. Ya kan? Ini kan mitra. Oke, benar. Yang penting di akhir hari jago dapat nih 15% gitu ya? Iya, ini sangat penting untuk jagoan atau semua micro entrepreneur karena kita di sini salah satu big goals saya itu lebih nge-push micro business owner, kan dimana mereka harus bisa melihat langsung hasil penjualan yang bisa masuk kantong dengan menguntungkan. Kalau di kita nih, kalau misalnya tergantung minuman ya, kalau mereka udah bisa jualan 30-40 cup per hari. Kalau minumannya misalnya fresh brew coffee atau kopi hitam yang di kelas depan customer semuanya 30-40 cups, itu mereka bisa gampang bawa pulang 7-8 juta per bulan. Wow. Ya, kalau misalnya es kopi susu semua, mungkin lebih rendah, mungkin sekitar 3 jutaan mereka bawa pulang. Gitu kan. Jadi karena marginnya kan beda dari segi kopi hitam sama es kopi susu. Es kopi susu lebih banyak ingredients, dimana kopi hitam cuma air dan kopinya sendiri. Mas Joshua, cakupan area dari satu mitra itu berapa kilometer sih? Kita sekarang cakupan area dari pangkalan. Kita buka sebesar 6 km dari pangkalan radius. Jadi kita pasti akan keliling dalam jangkauan 6 km tersebut.
Oke. Berarti sebetulnya masih terbatas dong, atau gimana? Masih terbatas karena kalau emang udah terlalu jauh, takutnya customer menunggu kopinya terlalu lama. Gitu kan. Jadi kita emang maunya lebih convenient, lebih cepat. Jadi kita cuman limit di 6 km. Aslinya sebenarnya satu pangkalan tuh harusnya cuma 3 km. Karena kita cuma satu, kita bisa perbesarin dulu. Ini kalau banyak kan baru kita pilih. Nah ini nih, pertanyaan selanjutnya adalah target tertentu ada nggak sih dari Jago Coffee untuk supaya cakupannya lebih luas lagi? Kan nggak mungkin cuman maunya di Jaksel aja nih adanya, pasti maunya lebih besar lagi dong cakupan Jago Coffee-nya. Of course, gimana nih? Jakarta Selatan masuk step pertama lah ya. Jadi pasti di setiap bukan hanya di setiap daerah, tapi di setiap mungkin kelurahan kita sudah membuka satu depo kecil atau pangkalan kecil yang bisa mengsatisfy customer ini dalam kelurahan tersebut. Oke. Nah, berarti artinya kalau sekarang nih karena cakupannya juga bisa dikatakan masih terbatas. Pelanggannya nih pertumbuhannya gimana nih dari awal 2019 bukan sih? Buka aja. Kita pertama awal banget 2020 sih. Awal 2020. Nah, dari 2020 sampai sekarang nih artinya kan udah setahun lah ya. Gimana nih pertumbuhan pelanggannya? Pertumbuhannya sih lumayan pesat ya. Kalau kita ngomongin 2020 selama pandemi aja kita naik 300% dari segi penjualan gitu kan. Dan tapi of course kita masih menghitung ada PSBB lah, atau lockdown yang kecil-kecil gitu kan. Jadi of course nggak selalu growth-nya yang terindah gitu kan. Cuman yang kita lihat kebanyakan paling terefek dari segi lockdown ini lebih ke kalau mereka membuka kita punya Grab and Go Cafe, yaitu bukan mobile orderan, bukan orderan lewat aplikasi, tapi orderan yang orang coffee hailing, yang memberhentikan mobile cafe-nya di tengah jalan atau memberhentikan mobile cafe di depan kantor. Itu yang lebih jauh mengurang sewaktu masa lockdown. Tapi kalau dari segi aplikasi orderan sih selalu naik, setiap bulan ke bulan pasti kita grow. Puluhan, ratusan ada? Wah, confidential information. Oke, tapi intinya naiknya ratusan persen. Cukup gila sih ya. Oke. Karena emang kita ini bisnis pertama atau model cafe pertama yang bisa menjemput bola direct to customer lewat aplikasi. Pertama di dunia, malahan belum ada retail yang menjemput bola ke customer, itu belum ada. Apalagi yang bisa memesan langsung lewat aplikasi. Semuanya itu either delivery platform atau you harus ke tempat retail di sebuah lokasi. Nah itu tadi nih. Yeah. Oke. Lahirnya pas lagi pandemi. Ada strategi khusus nggak supaya bisnisnya tetap settle gitu? Ya, sebenarnya ini bisnis sangat fleksibel maupun ada pandemi atau nggak pandemi, karena kita emang merencanakan bisnis ini untuk bisa menjemput bola ke customer, untuk nggak terlalu ketergantungan dari segi lokasi, ya kan? Kita harus memikirkan inovasi dan cara baru untuk bisa ke customer dengan cost yang jauh lebih rendah, dengan brand presence yang jauh lebih trusted, yaitu direct to customer. Kalau semuanya yang misalnya saya punya toko ayam yang you kasih ke you, semua lewat delivery platform, yang bakal you ingat adalah delivery platform yang bukan brand ayam saya. Tapi kan kalau ini kan langsung brand coffee, Jago Coffee, direct to customer mengingatnya Jago Coffee, nggak ada third party lain atau source lain. Gitu kan. Jadi in terms of brand presence, in terms of direct to customer, itu yang sangat diperlukan untuk kemajuan bisnis ke depan. Kita nggak bisa ketergantungan dengan cara-cara lama brick and mortar business lagi. Kita harus bisa inovasi. Jadi kalau misalnya orang udah biasa langganan sama Jago Coffee, mesen lewat aplikasi, ternyata dia lagi lewat di jalan, terus Jago Coffee pengen nih ngopi, langsung manggil Jago gitu. Jadi dia udah tahu ya, jadi inget nih jagonya gitu. Benar, ada dua sisi. Pertama sisinya adalah our go to market strategy itu pertama memasarkan cafe on wheels ini, mobile cafe tersebut ke seluruh Jakarta, supaya orang selalu lihat brandnya, selalu mengingat brandnya. Kalau mau langsung juga bisa, dan kalau mereka suka produknya, mereka tinggal download aplikasi untuk pesan untuk di rumah, nggak usah nunggu lewat lagi. Bisa langsung datang. Produknya kan macam-macam nih, ada kopi, coklat, terus yang seger-seger apa lagi sih? Kopi, apa coklat, nih? ada teh. Ada teh. Nah, ada supplier tertentu nggak, daerah mana yang di
sasar sama jago? Maksudnya kalau kopi maunya ngambilnya dari sini, kalau teh maunya dari sini gitu. Enggak sih, kalau kita cuma carinya yang kualitas terbaik aja. Kualitas terbaik. Kalau kayak teh, kita kerjasama dengan TWG, ya kan, karena itu yang emang brand teh yang paling baik, kualitas terbaik, dan kita bisa afford cost of goods-nya, karena yang saya bilang kita nggak ada cost lain. Oke. Dari kopi juga sama, kita selalu mengambil dari petani-petani special micro lot atau specialty coffee farmers yang selalu single origin, selalu special type of processing yang hanya bisa dilihat di kafe-kafe tertentu. Oke, dari petani lokal. Terus daerah mana sih yang biasanya paling disenengin sama Jago Coffee untuk diambil atau dibeli kopinya, coklatnya, dan lain-lain? Kalau dari segi daerah sih Jakarta Selatan memang lebih mengincar Jago Coffee ya. Daerah Kemang, Cipete, dan mungkin Simpuk gitu kan ya. Cuman banyak juga yang dari Menteng ataupun dari Kuningan, itu yang emang suka pesan gitu. Karena mungkin kalau dari Kuningan atau Menteng lebih dekat kan ya. Kalau dari selatan mungkin mereka pencinta kopi specialty-nya lebih tinggi gitu kan, lebih mengerti, lebih edukasi tentang kopi yang kualitas tinggi. Ada treatment khusus nggak sih di depot ini buat penyimpanan kopinya? Karena kan kalau misalnya kopi, teh itu ada umurnya gitu, ibaratnya biar supaya tetap fresh ketika dijual. Kita selalu bikinnya fresh tiap pagi. Jadi itu yang membuat kita bisa maintain quality ya. Jadi kita nggak membuat kopinya di awal minggu atau sebulan yang lalu gitu, dan kopinya juga selalu kalau misalnya let's say fresh brew coffee di mana Moba Cafe-nya memberikan satu seduhan yang langsung di depan mata customer, itu semua kopi bubuknya kita pasti grindingnya hari itu, pagi itu juga gitu. Dan untuk kalau misalnya es kopi susu kami itu semua kita ingredient yang kita menggunakan ada fresh ingredients, jadi emang nggak bisa lama-lama. Kita menggunakan fresh milk, fresh cream, organic coconut brown sugar, single origin coffee, yang usually roasting date-nya selalu di bawah 10 hari. Tapi yang lebih pentingnya adalah kita selalu membuat ini dalam same day tersebut gitu. Jadi semua kopi yang kita sajikan ke customer itu semuanya pasti fresh. Karena ingredients yang kita pakai fresh, jadi kita kepaksa harus membuatnya juga fresh dan nggak bisa terlalu lama. Oke, ini bakal jadi pertanyaan terakhir. Mungkin orang banyak yang belum tahu kalau sistemnya si Jago Coffee ini adalah bawa kedainya gitu kan, bukan sekedar bawa kopi doang. Nah, gimana nih komentar atau tanggapan dari pihak Jago Coffee sendiri kalau ada tudingan atau tanggapan dari orang lain, nih kayaknya Jago Coffee mau jadi saingannya kopi keliling deh nih, gimana? Kita sih nggak saingan kopi keliling sama sekali, ya kan? Apalagi yang kita lakukan dari segi mendorong micro entrepreneurship itu kan sama-sama step, ya kan. Jadi of course dari segi kopi keliling kita sistemnya sama. Kalau ada yang mau punya bisnis sendiri, ada yang mau keliling menjual kopi, itu dengan memakainya Jago Coffee, maka juga bisa kita push dari segi customer lewat aplikasi kita, ya kan. Cuman yang sebenarnya kita mau menyaingi atau mau memberikan pembukaan mata itu kepada kafe-kafe yang sekarang menjamur di Indonesia, di mana kafe tersebut mendirikan sebagai kafe, tapi kualitasnya bukan kualitas specialty coffee, ya kan? Di mana mereka mendirikan kafe karena ini lagi trending, tapi kalau dilihat sebenarnya apakah ini lebih menguntungkan untuk customers untuk beli dan menguntungkan untuk bisnisnya untuk buka kafe tersebut. Jadi kita harus membuat inovasi di mana kafe-kafe nggak cuma sekedar buka karena lokasi yang udah dapat dibangun atau karena sekedar lagi ngetrend sekarang. Kita harus bisa memberikan ke customer sebuah kafe baru yang bisa mengantarkan service kopi tersebut kepada customernya dengan kualitas kopi yang asli 100%. Isinya nggak ada kalengan atau sirup atau non fresh material gitu, atau preservative focus material gitu kan. Jadi ini yang menurut saya paling penting, karena target yang saya mau mengincar itu target orang minum quality coffee, educating the market bahwa quality coffee nggak cuma ada di kafe-kafe yang berdiri standalone atau dalam mall. Quality cafe juga bisa
dengan metode baru tersebut, dengan inovasi baru tersebut, ya kan? Jadi mengubah persepsi, nggak semua harus disaingkan ya, karena bentuknya mungkin mirip gitu kan. Tapi kan sebenarnya saingan kita sebenarnya adalah kafe-kafe tersebut yang tidak memberikan kopi the real representation that it should have gitu sih. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, terima kasih Mas Joshua. Aduh, saya dapat insight lagi nih. Kalau misalnya bisnis kopi itu sebetulnya nggak cuman bikin coffee shop doang, tapi juga bisa dalam bentuk yang beda-beda kayak Jago Coffee ini pakai sepeda gitu ibaratnya. Oke, siap. Nih, terima kasih. Ya. Kalau misalnya saya jadi kepikiran buat bikin kopi-kopi gini, kita saingan nggak apa-apa nih ya? Salah, nggak nih? it's okay. Punya bisnis silakan jadi jagoan. Iya, tapi bentar dulu deh Mas, saya mau ngumpulin ratusan juta dulu dari mana? Nggak usah, cuma jadi jagoan gratis kok. Jadi No jagoan ya? fee, iya. Oke, siap. Terima kasih Mas Joshua. Kita minum kopi dulu kali ya. Cheers. Oke, sukses selalu Jago Kopi. Terima kasih. Ya.